Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman pada channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara set riwayat pegawai PNS dalam kesempatan kali ini ya di Simpatika. Terkait apa? Terkait status CPNS, PNS, golongan pangkat, TMT, masa kerja, golongan, dan lain-lain. Teman-teman yang saya hormati, pembahasan kali ini tidak urut ya. Kalau kemarin pada video-video sebelumnya relatif sekuen urut, kalau topik ini tidak urut karena pada awal bulan Juli kemarin, tepatnya setelah tanggal 7, banyak laporan bahwa SKAKPT banyak yang merah karena set riwayat pegawai salah atau data pegawai tidak valid. Ini banyak terjadi pada guru-guru PNS baru, guru-guru yang baru mendapatkan SK CPNS pada bulan kemarin ya, atas TMT 1 Maret 2020, sehingga SKAKPT-nya merah. Oleh karena itu ini saya anggap lumayan urgent sehingga pembahasan tidak urut sebagaimana pada topik-topik sebelumnya. Teman-teman yang saya hormati, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang pertama, ketentuan untuk mengisi data riwayat pegawai. Yang pertama, ketentuannya apa? Nomor 2, di sini akan saya contohkan kesalahan-kesalahan dalam pengisian riwayat pegawai, sehingga teman-teman bisa tahu biasanya kesalahannya seperti apa dan harusnya seperti apa, gitu ya. Nomor 3, jika salah itu implikasinya apa ya? Implikasinya apa jika salah ngisi riwayat pegawai untuk PNS di Simpatika itu apa? Terus yang terakhir, cara mengisi riwayat pegawai dengan benar. Oke teman-teman, pada isi yang pertama ya, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisi data riwayat pegawai untuk PNS di Simpatika. Pertama, pastikan bahwa riwayat pegawai itu diisi secara urut dari CPNS ke PNS, terus riwayat golongan kepangkatan. Jadi urut ya teman-teman, misalkan guru berarti dari CPNS, terus status PNS penempatannya di mana, terus baru urut ke golongan pangkat 3A, 3B, 3C, 3D, dan seterusnya. Nah, yang sering ditemui juga itu CPNS, PNS, terus tidak ada riwayat golongan kepangkatan. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Terus ketentuan kedua, isian terisi secara urut ya. Di isian terakhir itu adalah isian masa kerja golongan. Ya, karena apa? Misalkan itu isian cuma baru 2 ya, CPNS, PNS, maka Simpatika akan membaca tidak valid karena yang isian yang paling akhir, yang paling bawah ya, nanti kita lihat ya, isian yang paling bawah itulah isian yang dipakai sebagai pangkat terakhir. Ketika itu isinya bukan sesuai kriteria, ketentuan golongan pangkat itu kan
3A, 3B. Lah kalau isinya adalah PNS atau CPNS berarti mesti salah dan itu mesti invalid. Nomor 3, NKG diisi berdasarkan masa kerja golongan yang tertera di SK pangkat terakhir, bukan dari KGB. KGB itu kenaikan gaji berkala ya, kenaikan gaji berkala. Gaji berkala. Nah, ini yang kadang sering salah mengerti. Yang diinput itu bukan SK pangkat terakhir, melainkan KGB. Nah, ini nanti akan berimplikasi pada salahnya data masa kerja golongan. Karena apa? Simpatika itu menggunakan data SK terakhir sebagai acuan untuk nanti selanjutnya otomatis di tiap tahun dia akan menghitung sendiri, tiap bulan dia akan menghitung sendiri. Sehingga pastikan bahwa masa kerja golongan yang diisi adalah sesuai yang tertera di SK pangkat terakhir, bukan kenaikan gaji berkala. Untuk selanjutnya, pastikan bahwa perubahan data itu sudah dipermanenkan dan disetujui ajuan perubahan data diri S12A ke Kankemenak Kabupaten Kota. Itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengisi data riwayat pegawai di Simpatika. Oke teman-teman, contoh-contoh pengisian data riwayat pegawai yang salah. Ini pertama, PNS, mungkin sudah benar status induknya, bukan CPNS ya, karena dia memang sudah PNS, tapi di paling bawah ini tidak ada golongan kepangkatan ya. Seharusnya CPNS, PNS, sini taruhlah 3A, golongan 3A. Ini contoh yang salah untuk yang pertama. Contoh yang kedua, ini hanya isiannya adalah CPNS ya, dan CPNS saja ya. Ini di statusnya dia di CPNS, terus riwayat kepegawaian hanya CPNS. Meskipun CPNS, harusnya ini juga diisi dengan golongan 3A. Nah, nanti isiannya apa? Sama karena SK-nya sama, hanya satu. Cuma yang pertama adalah status bahwa dia bawa CPNS, yang kedua golongan 3A-nya. Ini nanti diisi dari SK yang sama. Ini SK sama, MKG-nya ini kalau memang belum ya diisi 000 kan begitu. Oke. Terus selanjutnya contoh pengisian data yang salah adalah ini. Seperti yang tadi saya sampaikan pada kriteria, bahwa yang paling bawah harusnya adalah golongan pangkat ya. Tapi pada contoh pengisian ini yang yang tertera di isian paling bawah adalah PNS Kemenak. Ini mesti salah karena harusnya ini yang di bawah, ini yang di atas. Ini salah ya. Karena apa? Ini 2019, dia akan mengurutkan ya. Ini 2019 ya, ini 2020. Harusnya ya, harusnya ini juga disamakan di bawahnya. Ini PNS Kemenak dan golongan 3A-nya itu disamakan aja isian datanya ya, isian datanya. Nomor SK ini samakan, karena ini kan tidak diupdate karena ini masih mengikuti CPNS-nya. Harusnya disamakan saja. Ketika dia sudah menerima SK PNS, disamakan saja ininya, SK, MKG, terus
NIP. NIP tidak usah ya, ini MKG TMT. Ini harusnya di-update juga, tapi kalau ini enggak, ini masih sama dengan ini ya, masih sama dengan ini, masih sama yang status CPNS-nya. Ini harusnya diupdate, maka dia golongan 3-nya akan turun ke bawah. Nomor selanjutnya adalah ini teman-teman, contoh pengisian yang data salah selanjutnya adalah dia CPNS tapi sudah golongan 2C, 2B, 2C. Ini tidak mungkin. Nah, seharusnya dia CPNS ini sudah jadi PNS, karena udah naik golongan mesti sudah pernah jadi PNS, sudah diangkat jadi PNS. Terus ini di bawahnya CPNS ini PNS ya, 1 PNS, 1 CPNS ya, 2 sini PNS. Nah, terus di sini 3B, 3C. Terus ya, ini juga misalkan ini sudah benar ya teman-teman, misalkan ini sudah benar semua, yang ada yang tidak sesuai ketentuan tadi yang saya sebutkan di atas adalah dia belum mengajukan surat pengajuan S12A. Ini juga contoh yang salah. Contoh pengisian salah yang selanjutnya, ini sama dengan yang tadi ya teman-teman, tapi ini sudah benar CPNS, PNS sudah menjadi PNS, ini CPNS sudah benar. Nah, ini yang salah ya, ini harusnya ke sini, ini harusnya golongan 3A nya itu di bawah, PNS nya di atas. Caranya ininya juga diupdate, disamakan dengan nomor SK nya ini. Nomor SK nya ditaruh sama antara PNS dan 3A karena memang satu SK ya teman-teman. Masa kerjanya 1 tahun, TMT nya 1 Maret 2020. Kalau ini masih tertera 1 Maret 2019, ini masih data CPNS ini masih sama, ini sama ini ya, ini sama ya. Oke, contoh yang selanjutnya adalah salah mengambil data. Harusnya yang diambil adalah SK pangkat terakhir, tapi yang dimasukkan adalah KGB. Nanti ya di SK AKPT terteranya pangkat bukan pangkat golongan, terteranya masa kerja golongan akan lebih tinggi dan implikasinya tunjangan profesi gurunya akan tinggi. Lebih untung dong ya, enggak ya, tapi karena tidak benar potensi misalkan dibayar sesuai yang tertera di SK KKPT dan di SK, nanti tunjangannya akan lebih besar. Dan kalau ini jadi temuan berbahaya ya, berbahaya dalam arti jangan harus mengembalikan. Tidak enak itu kalau disuruh mengembalikan jadi temuan auditor untuk mengembalikan di akhir waktu. Contohnya ini ya, di SK ini tertera masa kerja 8 tahun ya, 8 tahun 10 bulan, tapi di sini di input ya 12 tahun 11 bulan ya. Ini salah ya, harusnya sama ini 8 tahun 10 bulan. Kalau TMT nya dia sudah mengisikan secara benar, tapi masa kerjanya yang salah. Selanjutnya ini teman-teman, yang contoh salahnya adalah ini harusnya juga urut ya. Ini kalau golongannya ini sudah benar ya, golongannya sudah benar, tapi harusnya ini CPNS ya, CPNS, PNS ya, urutnya gini. Terus ini belum diajukan.
seperti ini sebetulnya mungkin masih diterima ya, sama simpatika itu masih diterima, tapi karena perubahan ini belum diajukan ke Kemenag Kabupaten dan belum disetujui perubahan datanya, sehingga ketika misalkan melewati tanggal 7 ada otomatis generate SKKPT, dia masih tetap merah ya, karena perubahan yang baru belum tersetujui, sehingga dianggap data ini belum permanen. Selanjutnya, implikasi salah input data pegawai. Jika terjadi salah input riwayat data pegawai, implikasinya pertama, SKAKPT tidak terbit karena data riwayat kepegawaian tidak valid. Ini terjadi bila yang seperti tadi ya teman-teman, urutan isian riwayat itu tadi yang paling akhir itu bukan menunjukkan kepangkatan, tapi menunjukkan status kepegawaiannya. Seperti tadi, riwayat yang terakhir itu tertulis PNS Kemenag, sementara atasnya golongan 3A. Nah, padahal yang dipakai di simpatika, yang dipakai adalah isian data yang terakhir. Itu kalau kita diunduh data laporan guru, itu nanti statusnya golongannya akan tertulis PNS gitu, yang contoh yang seperti tadi, bukan golongan 3A. Sehingga karena seperti itu, ketika ada proses generate, maka tidak akan terbaca, karena generate itu nanti untuk SKAKPT menentukan tunjangan profesinya berapa ya. Setelah itu dinyatakan ya tunjangan profesinya berapa, itu berdasarkan kepangkatan terakhir. Itu ya contoh yang SKAKPT tidak terbit. SKAKPT tidak terbit juga bisa jadi salah input masa kerja golongan, di mana masa kerja golongan diambilkan dari kenaikan gaji berkala, bukan diinput dari SK kenaikan pangkat terakhir. Karena saya pernah menemui ketika yang diinput KGB dan akhirnya apa, masa kerja golongannya itu terlalu tinggi, sehingga dibaca oleh sistem ini tidak rasional. Nomor 2, nominal di SKAKPT, nominal TPG-nya itu hanya 80%. Ya, jadi seharusnya, padahal dia golongannya sudah misalkan taruh 3B, dan karena ini sangat tidak mungkin terjadi untuk kriteria saat ini, di mana rata-rata CPNS itu diangkat hanya dari golongan 3A. Kalau 3B kan tidak mungkin, berarti kan ada kesalahan, berarti sudah 3B sudah pernah naik pangkat kok masih CPNS, berarti ada salah status kepegawaiannya. Dia sudah tidak lagi PNS, sudah tidak lagi CPNS, atau dalam artian sudah PNS tapi masih terdata di simpatika masih CPNS. Terus nomor 3, implikasinya nominal TPG tidak benar. Seperti contoh tadi, nominal TPG-nya salah. Ini nanti saya akan contohkan ya. Implikasi yang pertama contohnya ini tadi, tidak diterbitkan SKAKPT pada bulan Juni karena riwayat golongan belum valid ya. Ini biasanya terjadi seperti yang saya tadi sampaikan, riwayat terakhir itu bukan menunjukkan golongan kepangkatan tapi status PNS-nya gitu. Terus contoh ini salah nominal. Ini saya contohkan, ini benar ya. Contohnya benar. Coba ini saya hilangkan ya, ini saya hilangkan, ini saya hilangkan. Ini nominal SKAKPT ini salah karena dia mengisikan yang tadi ya, mengisikan MKG-nya yang tadi yang saya contohkan tadi,
tidak menggunakan data yang tertera di SK terakhir, tapi menggunakan KGB, atau dia mungkin hitung sendiri ya. Ini pokoknya hitungan ini yang MKG awal ini harus tertera ya, harus dari SK ya, harus dari SK harus dari SK pangkat terakhir ya, harus dari SK. Ini yang sangat perlu diperhatikan di sini. Nah, cara input dipastikan bahwa acuan untuk mengisi data riwayat pegawai di Simpatika adalah SK terakhir, SK kenaikan pangkat terakhir ya. Ini isikan yang di sini ini ke Simpatika, bukan yang ini ya teman-teman, bukan KGB ya, bukan KGB ya, bukan KGB. Contohnya seperti ini. Nah, ketika ngisi ya, kita isikan nomor SK itu sesuai di yang tertera di SK. Isikan di sini ya, di sini nomor SK. Terus jenis riwayat di sini, golongan ya, golongan ruang 3A, berarti di sini tulis 3A. Karena ini pilihan ya, tinggal pilih 3A. Masa MKG, masa kerja golongan, harus diisi ya dari SK ini, tidak boleh yang tadi KGB. Cantumkan apa yang tertera di SK ya. Di sini tertulis 1 tahun ya, 0 bulan. Nah, juga di sini cantumkan di sini ya. Di sini ya, masa kerja golongan ini. Terus TMT terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat ini tanggal berapa di sini. Ini bisa jadi di bawahnya sini ya, di klausul bawahnya ada yang di sini, ada yang di sini ya, ada di sini, ada yang di bawahnya sini. Tidak mesti. Nah, TMT masukkan di sini. Oke, ya, begitu ya teman-teman. Nanti kalau isian seperti itu benar, nanti akan isian seperti ini. Ya, urut CPNS, PNS Kemenak, golongan kepangkatan. Di sini tugas terakhir dia. Kalau ngisi ini, PNS sampaikan saja dengan SK-nya yang ini. Bisa ya, bisa samakan ini jika tidak ada penugasan di SK-nya, tidak ada SK penugasan. Tapi kadang kalau misalkan itu ada perubahan ya, kalau ada perubahan misalkan ada SK penugasan mutasi ataupun yang lain, bisa juga cantumkan di sini, tapi statusnya ya, bukan pangkat golongan. Ini bahwa dia sekarang jadi, misalkan ada guru DPK, SK-nya baru ya, bisa juga ditanamkan di sini. Tapi yang penting dipastikan yang tertera di sini adalah benar. Yang di bawah ini benar. CPNS, PNS, golongan kepangkatan. Ini statusnya dia. Apakah CPNS atau sudah PNS? PNS-nya Kemenak, kalau di situ ada DPK. Nah, ini bukan yang sesuatu yang substansi. Nah, jika PNS baru, PNS yang baru diangkat, hilang C-nya dari CPNS jadi PNS. Untuk PNS samakan saja antara data SK pengangkatan PNS ini di SK CPNS menjadi PNS dengan golongan ini, samakan input saja sama ya, input saja sama, TMT-nya sama ya, masa kerja tahunnya sama, nomor SK-nya sama, dia otomatis akan mengurutkan kalau TMT-nya sama seperti ini. Nah, banyak yang salah di sini adalah datanya yang masa kerja golongan ini itu masih sama dengan golongan SK CPNS, tidak diupdate. Nah, ini nanti akan urutannya kebalik, seperti contoh yang di atas tadi.
Terus yang selanjutnya, pastikan bahwa perubahan data itu sudah dipermanenkan ya, dan sudah diajukan persetujuannya ke Kemenag. Ini karena saya banyak menemukan ini, datanya sudah saya rubah Pak, tapi tidak diajukan ke Kemenag. Ya, ajukan S12A itu seperti ini ya. Nanti perubahannya dicek sudah benar belum, nanti akan keluar S12A ini, form ini. Ini kalau sudah diajukan ke Kemenag, nanti datanya akan ini hilang. Yang apa? Notif yang ini akan hilang di menu akun PTK, akun guru tersebut. Oke, yang perlu diperhatikan juga S36. S36 jika memang ada kenaikan SK pangkat yang baru, silahkan S36-nya diupdate juga. Tapi perhatikan juga bahwa S36 itu sudah disetujui oleh Kemenag, sehingga dianggap sudah selesai S36-nya, S36A atau B-nya. Kalau tidak, karena kalau tidak nanti SK AKP itu juga tidak akan terbit. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih atas atensinya ya. Semoga video saya ini bermanfaat, dan silahkan subscribe dan like jika Anda suka. Atau mungkin ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Begitu teman-teman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.